jangan selalu lupa untuk menghadirkan Tuhan, mempercayakan bahtera persekutuan kita, bahtera persaudaraan kita untuk dipimpin, dipandu oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat berjumpa lagi dalam acara BIA, Berbagi Inspirasi Alkitab, edisi 20 Juni 2021. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini ialah persaudaraan yang sejati, kasanginan tongan. Dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan hari ini, 3 pengajaran penting untuk kita renungkan bersama sekaitan dengan tema kita pada minggu ini. Yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajar kita tentang arti pentingnya pertemanan, persaudaraan, persahabatan dalam kehidupan ini. Setiap orang tentu butuh teman, butuh sahabat, butuh saudara dalam menjalani berbagai realitas kehidupan, baik itu suka, duka, juga dalam menjalani berbagai tanggung jawab. Kita tentu butuh sahabat, teman dalam menjalani hidup, karena kita tahu bahwa banyak hal yang tidak sanggup kita kerjakan ketika kita seorang diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting kemudian ialah apa yang mendasari kita untuk membangun pertemanan persahabatan dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi pegangan kita bersama supaya pertemanan, persaudaraan, dan persahabatan itu bisa berlangsung lama dan mendatangkan manfaat dalam kehidupan ini. Karena pada realitanya, banyak persaudaraan, pertemanan, persahabatan itu menjadi rusak. Karena ternyata ada motivasi, ada berbagai motivasi yang terselubung di balik pertemanan, relasi, persaudaraan yang dibangun itu. Rasul Paulus mengungkapkan dalam pembacaan kita tadi bagaimana pertemanan, persahabatan itu dapat menjadi rusak, dapat menjadi berantakan ketika ada keinginan-keinginan, harapan-harapan pribadi yang terselubung di dalamnya. Ada orang yang merasa lebih hebat, lebih baik, lebih berarti dari orang lain. Dan ini menjadi ancaman dari sebuah pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, saudara-saudara, persaudaraan pertemanan itu menjadi rentan dihempaskan oleh badai ketika kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan terselubung, kepentingan-kepentingan sesaat menjadi dasar, menjadi motivasi dari pertemanan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua dari firman Tuhan hari ini mengajar kita tentang apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan inginkan ketika kita membangun pertemanan, persahabatan dalam kehidupan ini. Atau apa sih yang harus kita miliki supaya pertemanan kita, persaudaraan kita, persahabatan kita itu mendatangkan manfaat dalam kehidupan ini, baik untuk diri kita pun bagi orang lain. Bagaimana supaya pertemanan, persaudaraan, dan persahabatan itu menjadi berkat bagi semua orang yang kepadanya kita membangun pertemanan, persahabatan dalam kehidupan ini. Dalam Mazmur 133 sangat jelas bahwa di mana ada persaudaraan yang rukun, di mana ada pertemanan yang sungguh, di mana ada persahabatan yang sejati, ke sana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Bahkan dalam Injil Markus sangat jelas bahwa di tengah-tengah persahabatan, pertemanan yang kuat, yang akrab, ketika ia dihempas badai, Tuhan hadir menyatakan kuasanya
supaya pertemanan, persaudaraan, kebersama-samaan itu tidak pecah, tidak goyah ketika badai datang menghempas di tengah-tengah kebersamaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian hidup Daud dan Yonatan menjadi pesan penting bagi kita, bahwa ketika hati dan jiwa kita terpaut dalam sebuah pertemanan, persahabatan, maka kita akan merasakan penderitaan, kesusahan orang lain. Sebagaimana juga yang disaksikan oleh Rasul Paulus, bahwa menjadi pelayan-pelayan Allah, menjadi rekan-rekan sekerja Allah, mestinya hati kita terpaut. Kita merasa bahwa kepedihan orang lain, kepedihan sesama kita, kepedihan rekan-rekan sekerja kita adalah juga kepedihan kita. Itu hanya dimungkinkan ketika persaudaraan, pertemanan itu dibangun pada pengenalan akan Tuhan, pada takut akan Tuhan, pada hati dan jiwa yang mau senasib sepenanggungan seperti hati Daud dan Yonatan dalam pembacaan kita hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pertemanan, persaudaraan, persahabatan itu penting dalam hidup kita, kalau kerukunan, kedamaian, dan keteduhan itu menjadi hal yang kita butuhkan dalam persahabatan, dalam persaudaraan dan pertemanan kita. Dan kalau Tuhan menjaminkan berkat yang penuh, berkat kehidupan dalam kerukunan, persaudaraan, pertemanan dan persahabatan kita, pertanyaan penting kemudian bagi kita, apa yang mesti kita lakukan? Hal yang ketiga dari firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk membangun pertemanan, persaudaraan, persahabatan yang sejati. Bagaimana caranya? Seperti yang dilakukan oleh Daud dan Yonatan. Daud dibenci oleh Saul, ayah Yonatan, tapi itu tidak menjadi penghalang bagi Daud dan Yonatan untuk membangun pertemanan, persahabatan, persaudaraan. Karena apa? Hati mereka terpaut. Mereka saling peduli, saling mengasihi, melebihi apapun. Rasul Paulus juga mengajar kita bahwa menjadi pelayan-pelayan Allah, menjadi rekan sekerja Allah dalam pengenalan yang benar akan Allah, maka suka duka yang dihadapi, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menunaikan tugas pelayanan akan sanggup dihadapi, diatasi ketika hati kita berpaut kepada Allah. Hati kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk menyatakan kasih dan kepedulian, saling berbagi, saling melengkapi di tengah-tengah pelayanan tanggung jawab yang Tuhan beri. Selanjutnya saudara-saudara, bahwa pertemanan persahabatan itu rentan dengan berbagai badai, riak-riak, dinamika di dalamnya. Maka firman Tuhan hari ini mengajar kita melalui kesaksian yang diungkapkan oleh Injil Markus, pernyataan Yesus. Kehadiran Yesus menjadi penting. Setiap kita di tengah-tengah badai yang menerpa persaudaraan, persahabatan dan pertemanan kita, jangan selalu lupa untuk menghadirkan Tuhan, mempercayakan bahtera persekutuan kita, bahtera persaudaraan kita untuk dipimpin, dipandu oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita punya teman, kita punya saudara, kita punya sahabat, mari kita jaga pertemanan, persaudaraan, persahabatan kita dengan takut akan Tuhan, dengan kesadaran bahwa kita memerlukan orang lain dan orang lain memerlukan kita, sehingga kita saling berbagi, saling peduli, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kerukunan, dalam pertemanan, persahabatan kita yang sejati. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.